Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Udah lama banget ya Mamdi nggak nyapa kalian di YouTube channelnya Mamdi. Padahal video ini aku bikin udah lama banget loh, tapi karena aku bener-bener pusing banget, jadi aku nggak sempat buat ngedit video ini. Oke, aku mau cerita sekaligus ini mau jadi kenangan buat aku secara pribadi ya. Jadi one day aku nonton video ini, aku dengar video aku, dan aku semangat lagi untuk semakin sembuh gitu. Aku mau cerita awal gejalanya, aku sakit GERD anxiety. Ini familiar banget ya sekarang penyakit ini, karena penyakit ini tuh dibentuk dari memang makanan kita yang ngasal sama pola pikir kita tuh yang selalu terburu-buru, selalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi, dan selalu merasa takut gitu. Jadi memang Mamdi itu kan menjalankan program diet, tapi program dietnya ini memang asal-asalan gitulah ya, asal-asalan untuk mengurangi berat badan. Contoh asalnya banget adalah Mamdi pagi minum 1 gelas kopi dan 2 buah telur. Itu harusnya tidak boleh sama sekali ya teman-teman. Dan aku baru menyadarinya seperti itu. Kurang lebih berjalannya waktu, aku gak tahu berapa lama. Dan yang Mamdi rasakan juga, yang Mamdi jalani pada saat lagi program diet itu udah makannya kurang. Terus sayurnya berantakan, nasinya dikurangi, tapi Mamdi justru menggantikan makanan itu menjadi kayak makan mie goreng atau seblak gitu ya, dengan alih-alih kan aku udah nggak makan berat nih, jadi dalam satu hari bolehlah aku makan yang berat, tapi makannya tuh malah jadi nggak ada nutrisinya. Seperti itu, jangan lagi-lagi ditiru gitu. Dan bahkan aku kopi tuh bisa 3 kali dalam 1 hari, kopi sachet gitu loh. Seperti nyandu gitu loh teman-teman. Jangan ya, jangan pernah kalian lakukan hal yang sama gitu. Terlebih lagi Mamdi tuh lagi banyak banget kerjaan, otomatis banyak banget pikiran gitu ya. Dan ada problem intern juga di keluarga Mamdi kayak gitu. Jadi bener-bener burn out, akhirnya lambung Mamdi juga jadi korban gitu loh. Jadi awalnya entah awalnya dari lambung duluan atau dari pikiran duluan, yang pasti mereka sudah saling melukai tubuh Mamdi gitu loh. Alhasil aku mengalami seperti awalnya Mamdi tuh terakhir beli kopi, tapi kopinya tuh bukan kopi sachet ya. Beli kopi di jalan gitu ya. Dan Mamdi tidur lah gitu di rumah mertua Mamdi, dan di rumah juga udah sempat hal yang sama terjadi gitu ya. Jadi Mamdi tuh sempat keselak nafas dan hampir bener-bener kayak orang mau meninggal gitu loh. Jadi napasnya putus, nggak bisa balik lagi gitu loh teman-teman. Itu bener-bener membuat Mamdi tuh ketakutan, dan ya Allah gitu, luar biasa gitu rasanya. Alhasil dari situ Mamdi belum merasa tuh ya, perut Mamdi merasa kembung, perut Mamdi nggak merasa perih, nggak berasa nggak sesak nafas apa segala macam. Dan dari situlah semuanya mulai terjadi, mulai dari Mamdi sesak nafas, terus dada sakit seperti tertekan, terus perutnya kembung banget. Itu bener-bener terjadi di Mamdi. Mamdi ingat banget awal hal ini terjadi itu pada bulan puasa di tahun lalu ya. Pokoknya sekitar bulan Februari itu Mamdi udah mulai parah ya teman-teman. Setiap bulan Mamdi masuk ke IGD, pasti setiap bulan Mamdi masuk IGD. Dan Mamdi tuh belum mengenali yang namanya
anxiety gitu loh. Jadi anxiety juga terbentuk karena kita terlalu banyak pikiran, terlalu membebani diri sendiri gitu ya, terlalu nggak enakan sama orang. Hal itu menekan seluruh mental kita atau batin kita menjadi tertekan gitu lah ibaratnya gitu. Jadi yang mana yang harus disembuhkan duluan, dua-duanya harus disembuhin gitu. Alhasil kalau kita ke IGD, penyembuhannya itu hanya obat lambung, suntik lambung, infus, pakai oksigen supaya merasa rileks gitu. Alhasil rujukannya itu lebih ke psikiater gitu ya. Tapi Mamdi merasa memang problematika Mamdi ini ada di lambung juga gitu, bukan hanya di mentalnya Mamdi aja, bukan di anxiety-nya aja, tapi memang lambungnya Mamdi merasa ini bermasalah gitu loh. Karena kan seperti yang Mamdi bilang tadi, bahwa Mamdi itu melakukan pola hidup yang kacau, yang seperti Mamdi bilang tadi, pagi makan telur, terus dengan kopi, terus makan siangnya sedikit gitu ya. Jam 3-an nyemil, Mamdi malah makannya seperti seblak, mie, atau kopi lagi gitu ya, ketemunya nanti jam 6 baru makan lagi kayak gitu. Jadi polanya tidak sehat, tidak ada olahraga apa segala macam gitu. Sebenarnya untuk sakit lambung ini Mamdi tuh udah punya dari kecil ya gitu, seperti ada kelemahan di lambung gitu, tapi pas melahirkan Michelle waktu itu seakan seiring berjalannya waktu tuh kayak hilang semua. Alhasil Mamdi kayak bisa makan bebas gitu loh. Jadi mungkin terlalu keenakan, alhasil lambungnya kumat gitu loh teman-teman. Nah dibalik itu semua, makanya Mamdi tuh sekarang bener-bener memulihkan tubuh Mamdi. Mulai dari Mamdi tuh kan awalnya gak mau berobat, gak mau cek dalam apa segala macem. Alhasil Mamdi udah bertahan sekitar 7 bulan, nggak ada kemajuan. Setiap bulan cuma ke IGD doang. Apalagi sensasi pada saat kita haid, itu kan hormon lagi berantakan, kacau, naik, turun gitu ya. Nah itu bikin rasa sensasi di dalam tubuh Mamdi itu luar biasa. Dan apa aja sensasi yang Mamdi rasakan? Pertama yang pasti kalian pasti semuanya pernah merasakan gimana rasanya kayak mau nangis, nahan emosi, amarah, nah seperti itu. Kayak sesak di dada, tapi itu Mamdi rasakan setiap hari seperti itu. Otot kaku semuanya mungkin karena aku panik, stres dan ketakutan seperti itu. Terus rasa takut mati, terus sampai benar-benar rasa takut mati itu benar-benar menghantui banget gitu ya. Terus setelah itu kesemutan di seluruh area tubuh, bahkan di kepala itu kerasa kesemutan. Seumur-umur aku tuh nggak pernah ngerasain dan nggak pernah tahu bahkan kesemutan di kepala tuh seperti apa, dan rasanya seperti ya kesemutan di kepala gitu loh teman-teman. Karena pikiran kita yang tidak pernah berhenti berpikir, selalu ketakutan, bahkan setiap hari itu merasakan sensasi pagi sama paling horornya itu sore dan malam gitu. Jadi Mamdi tuh seperti takut mau tidur, takut keselak nafasnya lagi, seperti rasa mau tenggelam, dan rasanya setiap hari seperti itu teman-teman. Mamdi nggak udah-udahnya untuk nangis, nggak udah-udah untuk ya Allah tolong aku gitulah, sampai di titik yang aku tuh kenapa rasanya kayak belum nerima gitu ya. Dan akhirnya Mamdi memutuskan untuk mempelajari ini aku kenapa. Terus aku memutuskan untuk berobat gitu ya, karena aku sudah menyerah gitu teman-teman. Berarti aku bulan apa ya, 2 bulan dari hari ini bulan apa ya sekarang, bulan November, Oktober ya. Bulan Oktober aku kan dari Februari 2025, Oktober aku menyerah gitu. Aku menyerah, akhirnya memutuskan untuk oke, kita berobat. Aku pakai rujukan BPJS dari klinik di Vaskes pertama. Pelayanannya luar biasa baik gitu ya. Terus akhirnya aku ke klinik rumah sakit Mitra, aku pakai BPJS. Dan dokternya juga baik banget gitu ya. Terus dan aku melihat di situ memang satu-satunya dokter yang
bisa pakai BPJS gitu ya Dokter Reza, terima kasih banyak gitu. Akhir hasil pemeriksaan pertama belum ada apa-apa karena baru datang gitu ya, dan pemeriksaan kedua Mamdi diputuskan untuk USG gitu karena aku merasa di perut kanan aku sakit karena tembus ke belakang, ke belikat, ke leher, ke kepala, itu sakitnya luar biasa teman-teman. Dan akhirnya cek karena khawatir ada batu empedu gitu ya. Mamdi khawatirnya di situ gitu. Jadi aku udah benar-benar pasrah kalau aku memang harus operasi, aku operasi gitu ya. Terus ya sudah, pas ngecek berikutnya tidak ada apa-apa teman-teman. Normal semua gitu loh. Dan alhasil dicek apakah ada, karena kan belakangku tuh sakit banget, minta ampun sakitnya seperti orang sakit tulang gitu loh. Sakit syaraf, sakit tulang gitu. Alhasil apa sih yang ya skoliosis ya, skoliosis teman-teman. Dicek lagi di ronsen lagi di tanggal check up berikutnya normal juga teman-teman, nggak ada apa-apa gitu. Tapi perutku itu pas berobat sambil nunggu masa USG dan masa ronsen, aku dikasih obat sukralfat, lansoprazol gitu. Itu membaik teman-teman, tapi karena memang jadwal kontrolnya itu lama, akhirnya aku berhentikan gitu karena aku khawatir kok aku minum obat terus nih gitu. Jadi hasil aku berhenti mendadak, dan ternyata lansoprazol tuh nggak boleh berhenti mendadak karena dia akan reborn acid gitu loh, akan meledak gitu loh justru si asam lambungnya ini gitu, karena lansoprazol ini kan ngeblok supaya asam lambung ini diproduksinya hanya sedikit gitu loh, supaya nggak bikin perut aku kembung gitu. Hasil aku balik lagi, aku minum rutin udah 2 bulan sukralfat sama lansoprazol dan itu membaik gitu. Dan hari ini aku sudah menurunkan dosis 1 lansoprazol per hari, tapi sukralfatnya masih gitu, aku minum sehari 3 kali gitu. Aku mau ceritanya, sebenarnya aku ada rujukan juga untuk endoskopi ya teman-teman, cuman karena aku merasa ini membaik, aku menunda dulu supaya aku nonton juga gitu ya di TikTok, di VT bahwa kalau misalkan kita masih ada anxiety sebaiknya untuk menunda endoskopi dulu gitu. Kenapa? Khawatirnya kita malah semakin menjadi di anxiety kita gitu lah teman-teman. Teman-teman boleh lihat juga di layar kamera wajah Mamdi itu kusam, jerawatan gak berhenti-berhenti, rambut Mamdi rontok parah seperti orang habis kemo juga gitu teman-teman, karena dari anxiety-nya itu gitu. Kulitnya juga kusam, keriput gitu, dan setiap hari tuh rasanya dihantui sama kematian gitu. Allahu Akbar ya teman-teman, jangan sampai teman-teman merasakan hal yang sama gitu. Tapi di balik itu Mamdi juga mau cerita ya, sebelum Mamdi sakit Mamdi tuh pernah berdoa seperti ini. Mamdi kan sholatnya masih bolong-bolong ya teman-teman. Mamdi tuh berdoa seperti ini sampai Mamdi nangis gitu ya. Jadi pada saat income Mamdi naik gitu atau penghasilan Mamdi naik, kok Mamdi kayaknya agak lupa ya sama Allah gitu. Tapi pas turun kok seakan-akan kayak aku butuh Allah gitu, dan aku nggak mau hal itu terjadi gitu. Akhirnya aku berdoa seperti ini, ya Allah tolong aku, gimana caranya aku bisa sholat 5 waktu gitu loh. Aku bisa sholat 5 waktu dan aku tidak pernah meninggalkan sholat lagi gitu loh. Itu di sholatnya Mamdi gitu loh teman-teman, di doanya Mamdi sebelum Mamdi sakit. Alhasil inilah mungkin jalan dari Allah supaya aku sholat 5 waktu. Aku merasa takut meninggalkan sholat, aku merasa gelisah meninggalkan sholat, ya mungkin ini jawaban dari Allah gitu loh. Dan pernah juga di masa di titik Mamdi tuh bener-bener udah nyerah banget nih sama tubuh Mamdi gitu ya. Mamdi memutuskan aku mau umroh gitu. Mamdi mau umroh gitu. Aku harus ngadu ke pusat nih gitu supaya Allah tuh bener-bener bantu untuk nyembuhin Mamdi gitu loh. Gimana caranya ini? Akhirnya aku memutuskan untuk umroh. Mamdi udah nabung gitu ya, dan hasilnya Mamdi daftar umroh. Mamdi bawa ibu sama bapaknya Mamdi sekalian gitu.
Dan umroh ini sebenarnya mau dijalani bulan April karena Mamdi pengen ke Turki juga gitu ya, pengen lihat tulip, tapi ternyata di bulan April tuh udah nggak bisa karena bulan itu tuh udah ditutup. Bulan itu udah ditutup untuk clean haji ya gitu ya, karena kan bulan Mei kalau nggak salah haji gitu, teman koreksi ya teman-teman kalau salah. Hasil Mamdi maju dapat di winter season gitu ya, jadi masya Allah banget gitu, Mamdi bisa ngajak orang tua Mamdi juga gitu loh, bisa ngeliat salju. Karena kami dari orang kampung, jadi ibu Mamdi itu belum pernah gitu loh jalan-jalan ke luar negeri gitu, jadi wah Mamdi seneng banget gitu bisa ajak mereka gitu ya. Dan doain ya teman-teman, ibu bapak Mamdi juga sehat supaya ibadah kita lancar, dan Mamdi juga jalan-jalannya dan di jalan-jalan itu ibu bapak Mamdi happy gitu loh. Ya Mamdi jadi nangis, maaf ya, karena memang perjalanan ini nih luar biasa banget buat Mamdi gitu loh. Semuanya turun, income Mamdi semua turun, dari bisnis Mamdi turun semua. Karena apa? Karena memang Mamdinya nggak bisa survive gitu loh. Bahkan berpikir sedikit pun Mamdi nggak bisa gitu. Dan sekarang Mamdi mau bahas gimana tips pulihnya gitu ya. Tips pulihnya adalah Mamdi benar-benar membicarakan ke orang yang punya problem ke Mamdi gitu. Apa yang Mamdi rasa, Mamdi benar-benar ngomong di situ dan meluapkan semuanya apa yang Mamdi rasakan gitu loh. Alhasil Mamdi memutuskan untuk aku meriset tubuhku untuk memulai dari nol lagi di sisi apapun gitu. Mau di sisi aku menjadi istri yang baik, jadi ibu yang baik, jadi pengusaha yang baik gitu. Bukan berarti aku melupakan customer-customerku ya gitu. Tapi aku bener-bener akan respect jika orang itu respect. Kalau tidak nggak usah gitu. Jadi aku juga harus punya spare untuk memikirkan diri aku sendiri gitu. Terkadang bahkan untuk bikin story WA pun aku suka mikirin gimana ya perasaan orang lain kalau aku post gini, itu terlalu seperti itu gitu. Jadi lebih baik aku nggak usah gitu loh. Lebih baik aku nggak usah memikirkan hal itu. Ya udah, this is my social media, jadi ya udah aku post lagi, itu baik gitu. Kalau komentar yang baik buruk pasti ada aja ya teman-teman, kita nggak pernah luput dari komentar orang lain atau pandangan yang berbeda dari orang lain seperti itu. Apalagi Mamdi kan memang kerjanya di dunia sosmed gitu, jadi aku nggak bisa untuk mengurangi brandingku seperti apa gitu loh. Jadi orang akan terus melihat aku gitu loh. Ya sebenarnya itu bagian dari terberatnya gitu ya. Kadang contohnya ya, kita juga kayak Mamdi nih misalkan gitu ya, Mamdi punya tabungan, Mamdi pengen jalan, dan itu bisa dipakai hanya untuk bertiga gitu loh, nggak bisa ngajak orang lain. Tapi di sisi lain gitu, Mamdi merasa bahwa kayak orang lain tuh melihatnya kok kayak punya, ada terus, tapi kok kayak nggak pernah bagi-bagi, paham nggak maksudnya? Ini cukupnya buat aku gitu. Termasuk kayak kemarin aku pemulihan pun aku ngedobrak tabunganku untuk aku berangkat ke Singapura gitu ya, dan itu habisnya juga lumayan banyak. Jadi sebenarnya masa pemulihanku ini habis budget di jalan-jalan gitu loh, karena mentalku harus happy gitu. Karena kalau aku nggak ngedobrak tabunganku gitu ya, aku akan tertekan terus gitu loh. Karena aku butuh happy, aku butuh jalan-jalan, aku butuh melihat suasana luar gitu loh. Akhirnya Mamdi memutuskan juga tuh untuk ya jalan-jalan ke puncak, jalan-jalan ke sini, ke sana gitu. Yang paling besar emang ke Singapura ya kemarin, alhamdulillah gitu. Tapi ya setelah dipikir-pikir gitu ya, Mamdi butuh itu, dan anak Mamdi juga akan membuat memori kenangan indah sama orang tuanya gitu kan. Jadi nggak ada penyesalan sama sekali gitu, karena itu adalah bagian dari Mamdi tuh pulih gitu loh teman-teman. Bener-bener
ini perjalanan yang luar biasa sekali. Mungkin teman bisa sharing apa yang teman rasakan pada saat GERD anxiety, dan jangan sampai kambuh lagi juga ya teman-teman. Mentalnya harus dijaga. Kalian mau kemana? Kalian berangkat. Kalian mau posting apa? Kalian posting. Kalian mau bisnis apa? Kalian silakan berbisnis. Jalanlah bersama orang yang sifatnya memang seirama dengan kalian. Kalau kalian punya problem dengan suami, kalian selesaikan. Perbaiki komunikasi kalian, jangan sampai itu menekan mental kalian. 1 hari, 2 hari, 3 hari, bertahun-tahun itu kalian boom, itu akan meledak di batin kalian, dan tubuh kalian semuanya akan gemetar setiap hari seperti aku kayak gitu. Jadi abaikan semuanya, kalian harus happy, dahulukanlah kebahagiaan kalian, baru kalian bisa membahagiakan orang lain kayak gitu. Ini aku nggak edit ya teman-teman videonya, karena apa? Karena memang ya video ini aku mau pure cerita untuk kenangan aku. Sebenarnya video ini juga udah lama banget aku bikin, tapi aku nggak posting. Karena apa? Karena memang aku mau ngeditnya nggak sanggup. Oh iya, kemarin juga sempat YouTubeku hilang ya, karena karena emailku tiba-tiba kepenuhan dan minta untuk kayak melengkapi identitas gitu. Alhasil kayaknya nih pulih deh sedikit-sedikit lagi. Teman-teman support aku ya, biar aku makin sembuh, biar aku juga semangat buat nge-YouTube, karena YouTube ini adalah satu platform yang membuat aku ingat pada masa aku benar-benar drop di ekonomiku. Aku bikin YouTube dan ada penghasilan dikit-dikit dari YouTube gitu ya. Jadi aku tidak akan menghilangkan YouTube ini, karena YouTube ini mengingatkan akan perjuangan aku gitu loh. Aku membuat banyak platform itu, kenapa? Karena memang aku berjuang di sosial media gitu lah teman-teman. Terima kasih ya yang sudah menonton video aku. Thanks for watching teman-teman. Ini hasilnya video rumahku yang dari video awal itu kotor, berdebu. Aku akhirnya bersih-bersih, ngepel, dan ini bagian dari self healing aku juga. Jadi setiap Sabtu atau Minggu biasanya aku suka bebenah sendiri, karena Mbak yang di rumah tuh libur.